Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Aulia, NIM saya 181141038. Di sini saya akan membahas materi tentang keluarga berencana. Saya berasal dari Prodi D3 Radiologi. Keluarga berencana atau KB menurut WHO adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk yang pertama, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan. Yang kedua yaitu mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan. Yang ketiga, mengatur interval di antara kehamilan. Yang keempat, mengontrol waktu kelahiran dalam hubungan dengan usia istri. Yang kelima, menentukan jumlah anak dalam keluarga. KB mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga yang berkualitas. KB membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab, termasuk di dalamnya usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal anak, jarak ideal kelahiran anak, penyuluhan kesehatan reproduksi. Kebijakan KB dilakukan melalui upaya yang pertama, peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat. Yang kedua, pembinaan keluarga. Dan yang ketiga, pengaturan kehamilan, agama, sosial, ekonomi, dan budaya, serta tata nilai masyarakat. Macam-macam alat kontrasepsi. Yang pertama yaitu kondom, yang kedua yaitu spermatisida, yang ketiga vagina diafragma, yang keempat yaitu suntik KB, yang kelima yaitu susu KB, yang keenam yaitu pil KB, dan yang ketujuh yaitu IUD atau spiral. Berikut adalah gambar-gambar dari macam-macam alat kontrasepsi. Di sini saya akan membahas kelebihan dan kelemahan program keluarga berencana. Yang pertama yaitu salah satunya mengkonsumsi pil kontrasepsi dapat mencegah terjadinya kanker uterus dan juga ovarium. Yang kedua yaitu bahkan dengan perencanaan kehamilan yang aman dan sehat merupakan salah satu faktor penting dalam upaya menurunkan angka kematian maternal. Yang ketiga yaitu penggunaan kondom dapat mencegah penularan penyakit menular seksual seperti HIV. Program KB menentukan kualitas keluarga karena program ini dapat menyelamatkan kehidupan perempuan serta meningkatkan status kesehatan ibu, terutama dalam mencegah kehamilan yang tak diinginkan, menjaga jarak kelahiran, dan mengurangi resiko kematian bayi. Yang kedua yaitu kelemahan program KB. Yang pertama yaitu program ini dianggap kurang memadai. Dan yang kedua yaitu tidak semua posyandu di pedesaan dibekali dengan infrastruktur dan keahlian pemeriksaan KB. Dan yang ketiga yaitu kurangnya presentasi tentang pengetahuan KB di daerah pedesaan, sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia yang berdomisili di pedesaan masih kurang pengetahuannya tentang program. Jadi di pedesaan itu masih banyak yang belum tahu tentang program KB ini. Yang ketiga yaitu peluang program keluarga berencana. Yang pertama, program KB ini memberikan peluang yang cukup baik dalam hampir semua sektor. Sebagai contoh, sektor ekonomi. Indonesia akan memiliki jumlah tenaga produktif yang tinggi. Yang kedua yaitu penyebabnya adalah angka kematian yang rendah dan angka kelahiran yang mengalami penurunan angka yang tinggi. Yang ketiga yaitu selain itu, ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak masuk ke dalam angkatan kerja bisa masuk ke angkatan kerja disebabkan jumlah anak yang menurun. Yang keempat yaitu hambatan atau permasalahan program KB. Yang pertama yaitu masyarakat masih kurang begitu meyakini manfaat program KB ini. Banyak yang masih memandang program KB ini dengan sempit.
baik di kalangan masyarakat maupun tokoh agama ataupun tokoh masyarakat. Yang kedua yaitu demikian pula pelayanan kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan pemeriksaan kehamilan dan pelayanan IUD yang masih dianggap tabu karena harus membuka aurat. Jadi di macam-macam alat kontrasepsi itu ada yang namanya IUD atau spiral. Itu dipasangkan oleh bidan atau dokter yang sudah pengalaman. Contohnya seperti ini. Selain itu, masih ada persepsi bahwa kematian ibu melahirkan adalah mati syahid dan banyak anak membawa rezeki. Yang keempat yaitu masih adanya anggapan atau pengetahuan dari tokoh agama bahwa KB hanya untuk membatasi jumlah anak atau kelahiran saja dan belum memahami manfaat KB dalam kesehatan. Tantangan berikutnya berasal dari sektor kesehatan dan sektor pemerintah yang harus menambah dokter-dokter dan bidan-bidan untuk ditempatkan di area pedesaan, presentasi dan pendidikan yang tak luput dari tantangan pemerintah selanjutnya. Selanjutnya, karena dengan pembekalan terhadap masyarakat akan membuat masyarakat bisa yakin untuk melaksanakan program KB ini. Selanjutnya, hambatan selanjutnya yaitu kadang kebanyakan orang itu takut menggunakan KB, takut saat pemasangan IUD atau spiral, atau kadang itu orang takut suntik atau takut untuk meminum obat. Dan yang selanjutnya yaitu takut harga KB itu mahal dan tidak dijangkau. Menurut saya program KB ini harus lebih disosialisasikan lagi ke pedesaan-pedesaan terpencil, dan disosialisasikan sejelas-jelasnya tentang harga, pemakaian, mungkin efek samping, kelebihan itu perlu disampaikan agar itu lebih mengerti tentang program KB ini dan juga dapat mengikuti program ini. Selain itu, pemerintah dapat mengirimkan dokter-dokter atau bidan yang mengenalkan tentang kesehatan reproduksi dan tentang KB ini. Cukup sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.